Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nur Aziza dengan NIM 21507334003 kelas V1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas statistika analisis PET. Jadi diketahui terdapat sebuah usulan model penelitian yang digambarkan sebagai berikut. Dari gambar ini diketahui terdapat 5 jenis variabel dalam penelitian, yaitu variabel A, komputer self-efficacy, variabel B, persepsi kemudahan menggunakan teknologi, variabel C, persepsi manfaat teknologi, variabel D, sikap terhadap penggunaan teknologi, dan variabel E, niat untuk menggunakan teknologi. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu responden yang diperoleh sejumlah 200 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Kemudian disarankan untuk menggunakan software Lisrel atau Smart PLS untuk penyelesaian kasus. Kemudian pertanyaannya yaitu diminta untuk uji hipotesis H1 sampai H6 dan diminta juga untuk menentukan dampak langsung maupun dampak tidak langsung dari relasi usulan model. Kemudian langkah pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan data yang akan dianalisis pada file Excel. Di sini sudah dipersiapkan 200 data untuk 5 jenis variabel. Kemudian pilih file, save as, browse, kemudian beri nama file, dan pilih tipe datanya MS-DOS yang teks. Kemudian pilih save. Kemudian setelah itu buka software Smart PLS, kemudian pilih new project, beri nama file, oke. Kemudian double klik to import data, pilih file MS-DOS teks yang tadi sudah disiapkan, open, oke. Lalu double klik pada file project, lalu drag setiap variabel indikator ke papan directory. Kemudian susun setiap variabel sesuai model pada job sheet. Kemudian blok semua variabel. Klik kanan, pilih hide indicator of selected construct. Setelah itu, pilih connect, hubungkan setiap variabel.
Pastikan semua variabel sudah berwarna biru, yang artinya variabel berhasil dihubungkan. Kemudian rename semua variabel sesuai nama variabel pada gambar model. Setelah itu, pilih Calculate, TLS Algorithm, Path, lalu Start Calculation. Nah, setelah itu akan muncul nilai koefisien path atau koefisien jalur, yang mana ini merupakan nilai dari pengaruh langsung pada model. Kemudian untuk melihat nilai pengaruh tidak langsung, bisa pilih bagian indirect effect. Nah, di sini ada dua bagian. Untuk yang spesifik indirect effect, ini adalah penjabaran secara spesifik. Jadi ada kurang lebih 1, 2, 3, 11 spesifik indirect effect. Kemudian di bagian total indirect effect adalah penyederhanaan dari spesifik indirect effect. Penyederhanaan di sini yaitu menyamakan variabel awal dan variabel akhir. Misal di sini untuk yang berawalan dari A dan berakhir di D, ini terdapat pada 3 jenis spesifik indirect effect, yaitu ABD, ACD, dan ABCD. Nah, untuk menyederhanakannya, bisa menjumlahkan ketiga jenis nilai spesifik indirect effect ini. Nah, nanti akan dimasukkan ke total indirect effect. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan penggunaan software Smart PLS untuk penyelesaian path analysis. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan secara lebih lanjut pada perhitungan teori. Kemudian selanjutnya penjelasan lebih lanjut dari perhitungan melalui software. Jadi pada model diketahui terdapat 6 hipotesis, di mana hipotesis 1 ini menunjukkan pengaruh variabel A terhadap variabel C. Kemudian hipotesis 2 menunjukkan pengaruh variabel A terhadap variabel B. Yang ketiga, hipotesis 3 pengaruh variabel B terhadap variabel C. Kemudian H4 menunjukkan pengaruh variabel C terhadap variabel D. Kemudian H5 menunjukkan pengaruh variabel B terhadap variabel D. Dan yang terakhir ada H6 yang menunjukkan pengaruh variabel D terhadap variabel E.
Analisis uji hipotesis untuk setiap hipotesis dari H1 sampai H6. Jadi setelah proses langkah-langkah yang sudah saya tunjukkan selesai, maka akan tampil nilai koefisien jalur seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan nilai yang tertera pada model di atas, dapat disimpulkan bahwa H1 menyatakan variabel A, komputer self-efficacy berpengaruh sebesar 0,001 terhadap variabel C. Dengan kriteria signifikansi 5%. 5% di sini berarti sama dengan 0,05 yang akan dikatakan signifikan. Maka jika pengaruh H1 ini bernilai 0,001, yang artinya nilai ini kurang dari 0,05, maka hipotesis ini dikatakan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Artinya berpengaruh positif karena nilainya ini menunjukkan nilai positif dan tidak signifikan sebab kurang dari kriteria signifikansi yang ditentukan. Dan begitu juga seterusnya untuk menentukan signifikansi H2, H3, H4, dan H5, serta H6. Kemudian menentukan dampak langsung maupun dampak tidak langsung dari relasi usulan model pada gambar 1. Dampak langsung dari gambar model di atas dapat diketahui bahwa model tersebut memiliki 6 dampak langsung yang terdiri atas H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Berikut tampilan nilai dampak langsung yang tertera pada software SmartPLS tadi. Kemudian dampak tidak langsung. Kemudian dapat diketahui juga bahwa model tersebut memiliki 11 pengaruh tidak langsung secara spesifik. Berikut penjabarannya. Dampak tak langsung secara spesifik yaitu pengaruh A terhadap C melalui B. Penjabarannya, pengaruh variabel A terhadap variabel C melalui variabel B. Dengan perhitungan, dampak tak langsung A terhadap C melalui B dapat juga ditentukan melalui perkalian antara dampak langsung A terhadap B dan B terhadap C. Jadi, pengaruh tidak langsung ABC sama dengan pengaruh langsung AB dikali pengaruh langsung BC. Dan diketahui nilainya sama, baik melalui perhitungan, melalui dan juga melalui praktek. Dan begitu seterusnya untuk dampak tak langsung yang lain. Kemudian dari tabel dampak tak langsung secara spesifik di atas dapat diringkas lagi melalui tabel dampak tak langsung total di bawah ini. Dampak tak langsung di sini adalah bentuk ringkas dari dampak tak langsung spesifik dengan menjumlahkan antara dampak tak langsung spesifik yang
variabel awal dan akhirnya sama. Contohnya dampak tak langsung total untuk yang berawalan dari A ke C. Kebetulan untuk yang dari A ke C ini hanya terjadi pada satu dampak tak langsung spesifik, jadi nilainya tetap. Kemudian untuk yang kedua, dampak tak langsung antara A ke D, di sini terdapat pada 3 jenis dampak tak langsung spesifik. Jadi, untuk menentukan dampak tak langsung totalnya, hanya dengan menjumlahkan ketiganya. Dan untuk menentukan signifikansinya, masih sama seperti sebelumnya, dengan membandingkan nilainya dengan 0,05. Jika lebih besar, maka dikatakan signifikan, dan jika kurang, maka dikatakan tidak signifikan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.